Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan membuat video kuliah online pada mata kuliah Sistem Tenaga Listrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pemanfaatan tenaga listrik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan distribusi, saluran transmisi, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti pada pembahasan kali ini akan berdiskusi berkaitan dengan pemanfaatan tenaga listrik. Ini untuk biodata, ya nanti bisa dilihat. Untuk tujuannya nanti bagi yang belum melihat video ini mungkin masih belum begitu jelas, ya masih bingung, masih belum kompeten. Nah, sehingga nanti setelah mengikuti kuliah ini harapannya Anda lebih jelas mempunyai gambaran, lebih jelas pemahaman Anda, dan juga nanti Anda menjadi lebih kompeten, terutama dari sisi knowledge, ya, sehingga nanti ini bisa dijadikan sebagai bekal Anda dalam melaksanakan kegiatan praktik baik di laboratorium maupun di tempat kerja. Nah, kita awali untuk pemanfaatan tenaga listrik itu di mana? Jadi untuk tenaga listrik itu dimanfaatkan oleh manusia di berbagai macam tempat. Mulai dari pemanfaatan listrik di rumah, ya, di kantor, di sekolah, ya, di laboratorium, ya, di kampus, di bandara, di terminal, stasiun, pelabuhan, ya, di mal-mal, ya, di pabrik, ya, di transportasi, ya sekarang sudah banyak menggunakan transformasi menggunakan listrik, baik itu kendaraan listrik, sepeda listrik, motor listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, bis listrik, kereta listrik. Ini sudah banyak yang menggunakan energi listrik. Berikutnya juga di industri-industri tambang, ya, rumah sakit, dan lain sebagainya. Hampir semua instansi, hampir semua pekerjaan itu membutuhkan listrik. Nah, ini gambaran untuk listrik, pemakaian listrik di rumah. Nah, nanti sebagai apa saja nanti akan kita bahas. Nah, untuk pemanfaatan listrik di rumah itu biasanya digunakan untuk apa? Ini yang paling sering listrik digunakan ya untuk yang pertama penerangan, ya, untuk penerangan lampu, ya, untuk kamar belajar, untuk kamar keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk stop kontak. Stop kontak ini nanti untuk apa? Untuk catu daya peralatan-peralatan listrik. Seperti televisi ya nanti masuknya lewat catu daya, HP, ya, komputer, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah untuk pompa air. Nah, ini pompa air merupakan kebutuhan utama yang ada di rumah maupun di kantor. Di Indonesia kebanyakan membuat sumur sendiri sehingga ya perlu pompa air sendiri. Yang berikutnya pemanas, baik pemanas yang sederhana maupun kompor listrik. Nah, ini sudah banyak menggunakan pemanas menggunakan listrik karena praktis dibanding kita menggunakan kompor gas, ya, di mana cadangan gas di Indonesia juga sudah mulai menipis, sehingga ke depan mungkin akan tergantikan oleh ini. Yang berikutnya adalah air conditioner di sini. Berikutnya lagi ada kulkas atau pendingin, freezer, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali, ya,
aplikasi pemanfaatan listrik di rumah. Ya. Bisa untuk catu daya modem, bisa untuk pompa akuarium, ya, bisa untuk peralatan-peralatan rumah tangga seperti rice cooker, ya, untuk oven, blender, mixer, kipas angin, ya, dan lain sebagainya. Ini pemanfaatan listrik di rumah. Nah, yang kedua pemanfaatan listrik di kantor. Ini instansi kantor, ya, baik kantor pemerintah, kantor swasta, tempat kita bekerja dan lain sebagainya, itu listrik dimanfaatkan untuk apa? Sama, yang pertama itu ya untuk penerangan. Ini penerangan itu utama, dimanapun mesti ada penerangan. Jadi instalasi listrik penerangan itu mesti ada, baik di rumah, di kantor, di pabrik, ya, di hotel, di supermarket, di bandara dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk apa? Stop kontak. Jadi listrik itu dimanfaatkan untuk stop kontak di sini yang tujuannya nanti untuk catu daya peralatan-peralatan listrik yang portable seperti TV, ya, charger HP, mixer, rice cooker, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, berikutnya juga sama nih, ada pompa air, ada pemanas, ada pendingin, ada air conditioner atau AC, ya. Ada komputer, ya. Ini kalau di kantor komputer itu menjadi kebutuhan utama, terutama kantor-kantor administrasi, ya, di mana sekarang tidak tidak bisa ditinggalkan. Yang berikutnya mesin cetak, mesin fotokopi, mesin cetak, ya, mesin fax dan lain sebagainya. Masih banyak peralatan-peralatan listrik yang menggunakan energi listrik yang ada di kantor. Nah, yang berikutnya adalah di mana? Di pabrik. Di pabrik peralatan-peralatan listrik, ya, itu banyak menggunakan energi listrik, tergantung dari industrinya. Kalau industri di sini adalah industri manufaktur, ya, yang menggunakan proses misalkan molding, ya, untuk proses cutting, untuk proses bubut, untuk proses freeze, untuk proses CNC, untuk proses kompresor, blower, ya, untuk air conditioner dan lain sebagainya. Ini tergantung dari prosesnya. Prosesnya misalkan agitasi, ya, pengadukan, ya. Prosesnya adalah temperatur, ya, untuk pressure, untuk proses memasak, cooking dan lain sebagainya. Tergantung nanti jenis industrinya. Banyak sekali, ya, pemanfaatan listrik di industri atau di pabrik. Kalau pabrik mainan ya nanti di sana ada banyak prosesnya. Kalau di industri elektronik nanti ada peralatan-peralatan untuk penyolderan, ya, untuk proses pengepakan, untuk proses perakitan dan lain sebagainya. Nah, ini sama, ya, untuk peralatan-peralatan industri yang menggunakan mesin-mesin produksi, ya, baik mesin yang konvensional, ya, mesin bubut, mesin freeze, mesin bor, mesin potong, maupun mesin-mesin modern, ya, mesin modern yang menggunakan misalkan CNC, menggunakan FMS, Flexible Manufacturing System, menggunakan automatic, ya, automatic control, ASRS, ya, automatic storage, restore storage, ya. Terus peralatan-peralatan yang menggunakan alat angkat dan angkut, ya, bisa forklift atau AGV, automated guide vehicle, dan peralatan-peralatan industri yang lainnya. Nah, ini gambaran, ya, pemanfaatan listrik di pabrik, ya, ini adalah untuk mesin bubut, ya, mesin bubut yang dilengkapi dengan kontrol, ya, sehingga nanti kita bisa melakukan proses pembubutan dengan baik. Nah, ini membutuhkan energi listrik, sehingga nanti ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, ini adalah panel, ya, biasanya nanti untuk instalasi listrik yang ada di industri itu untuk menjaga keandalan, andal, keamanan, aman, dan akrab lingkungan, atau dikenal dengan istilah A3, maka di sini sistem instalasi listrik perlu dirancang, perlu diinstal, perlu dioperasikan, perlu dimaintain dengan baik. Nah, ini salah satu, ya, untuk
membuat sebuah panel listrik ya, sehingga nanti instalasi listrik, instalasi pemakaian listrik, peralatan-peralatan yang ada di industri itu dapat dikontrol dengan mudah. Nah, ini adalah contoh untuk pemanfaatan instalasi penerangan ya. Ini penerangan di jalan, ini juga sama menggunakan energi listrik ya. Ini sama, ini di malam hari, ini jalan, rumah, kantor dan lain sebagainya sangat membutuhkan instalasi listrik untuk penerangan. Nah, ini untuk instalasi listrik untuk pendingin. Ini pendingin yang ada di toko ya, ada di pabrik, ada di rumah, ada di industri kecil ya, dan lain sebagainya. Ini kalau kita jalan-jalan ke mall ya, ini banyak pendingin-pendingin yang digunakan untuk menyimpan buah-buahan atau juga untuk menyimpan makanan-makanan yang membutuhkan pendingin seperti daging, sosis ya, terus yogurt ya, beberapa makanan yang harus disimpan dalam lemari pendingin. Nah, ini adalah untuk penggunaan motor listrik yang ada di industri. Nah, ini motor listrik ya, bisa digunakan sebagai apa motor listrik di industri ya? Banyak sekali. Motor listrik banyak digunakan untuk penggerak pompa yang pertama. Yang kedua, motor listrik bisa digunakan untuk penggerak kompresor. Ya, ada pompa, ada kompresor untuk penggerak blower, untuk penggerak fan, untuk penggerak conveyor, untuk penggerak mesin-mesin produksi tadi ya, semua mesin itu menggunakan motor listrik nanti. Sehingga nanti instalasinya nanti harus baik. Nah, ini juga sama ya, instalasi motor listrik yang ada di industri. Tergantung nanti jenis industrinya. Kalau industri proses nanti banyak menggunakan pompa, kompresor ya, banyak menggunakan blower, fan untuk pendingin ya. Untuk penggerak mesin-mesin produksi, mesin bor, mesin freeze, mesin bubut, ya, mesin milling, mesin mixer, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk instalasi listrik ya. Jadi instalasi tadi pemanfaatan listrik baik di rumah, baik di kantor, di industri itu perlu diinstal dengan baik. Nah, peralatan listrik yang ada di rumah maupun di kantor atau di pabrik yang meliputi tadi ya, lampu, stop kontak, motor listrik, pemanas, pendingin, dan peralatan listrik yang lain itu perlu diinstal dengan baik. Tidak sekedar baik, juga harus benar sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Agar instalasi listrik ini andal, aman, dan akrab lingkungan. Nah, instalasi listrik itu adalah saluran listrik dan pengendalinya maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan energi listrik. Nah, ini contoh untuk instalasi ya, untuk instalasi listrik ya menggunakan diagram garis tunggalnya nanti seperti apa ya, dan wiring diagramnya nanti seperti apa. Mulai dari kWh meter, nanti di sini masuk MCB, setelah itu nanti masuk ke stop kontak, masuk ke saklar ya. Ini ada ke lampu ya, dan beban-beban yang lainnya. Nah, setiap instalasi listrik itu harus diuji dan diperiksa sebelum dioperasikan atau setelah mengalami perubahan untuk membuktikan bahwa pekerjaan instalasi listrik itu telah memenuhi persyaratan. Nah, kalau di Indonesia persyaratannya itu adalah PUIL 2011. Nah, pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan agar instalasi listrik itu sudah benar dan sesuai dengan standar yang ada. Ini contoh misalkan kalau kita sudah melakukan pemasangan listrik, maka kita perlu cek. Apa yang perlu kita cek? Ya. Yang pertama itu adalah tahanan isolasi dari penghantarnya. Itu harus kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Yang kedua yang perlu dicek adalah drop tegangannya. Yang berikutnya adalah yang perlu dicek kebenarannya. Ini sudah benar atau belum? Instalasinya sudah sesuai atau belum? Yang berikutnya yang dicek adalah groundingnya. Yang berikutnya yang perlu dicek adalah kekencangan murbautnya, sambungannya.
Nah, ini perlu dicek agar apa instalasi listrik itu bisa berkualitas. Nah, ini untuk jenis instalasi listrik itu nanti ada instalasi untuk penerangan, instalasi untuk daya, dan instalasi untuk tenaga. Nah, ini adalah contoh untuk instalasi listrik ya dengan menggunakan single line diagram. Nah, ini Anda nanti sebagai calon engineer ya, itu ya Anda harus memahami tentang single line diagram atau dikenal dengan nama SLD. Nah, selain single line diagram nanti kita kenal juga nanti wiring diagram. Nah, ini di di mata kuliah gambar teknik ini sudah saya sampaikan supaya nanti Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Apa simbol-simbol ini? Jadi untuk bisa menggambar atau membaca single line diagram Anda harus ngerti simbolnya. Ini simbol apa? Ini simbol apa? Ini simbol apa ya? Ini simbol apa? Semuanya harus paham. Ini simbol apa juga ya? Ini apa? Nah, ini untuk simbol-simbol dari instalasi listrik itu sudah kami berikan pada mata kuliah gambar teknik. Nah, ini contoh untuk detail dari gambar teknik ya, misalkan ini pemasangan soket ya. Ini untuk soket stop kontak baik yang single maupun yang double. Nah, ini ada rinciannya mulai dari menggunakan bahannya apa ya, terus pemasangannya seperti apa, ketinggiannya berapa ya, nanti penampakannya seperti apa, itu nanti ada detailnya. Nah, berikutnya ini adalah contoh untuk instalasi motor listrik. Nah, untuk instalasi motor listrik misalkan ini untuk starting dengan menggunakan teknologi bintang segitiga. Ini adalah untuk starting dengan menggunakan metode bintang segitiga. Jadi pada saat start dia dihubung bintang, nanti kalau sudah start setelah sekian waktu dia dihubung menjadi segitiga. Nah, ini adalah untuk instalasi listrik pada tegangan menengah. Nah, ini kalau di tegangan menengah nanti ya ada panel tegangan menengah atau switchgear-nya mulai dari incoming ya. Jadi nanti feeder masuk ke dalam panel, setelah itu nanti ini ada incoming ya dari feeder. Ada minimal ada 3 ya, incoming, metering, dan outgoing. Nah, ini kalau untuk yang semakin besar nanti semakin kompleks di situ. Ini ada bus tie ya, ada bus riser, ada bus riser with measurement, ada measurement, ada direct incoming outgoing, dan ada direct incoming outgoing with measurement. Jadi minimal ada 3, incoming ya, metering, dan outgoing. Sebelum nanti masuk ke trafo. Jadi ini untuk pengamanan ya, supaya nanti instalasi listrik menjadi aman. Nah, ini untuk instalasi listrik ya yang ada di tegangan rendah. Ya, nanti kita perlu untuk ya memahami tentang perlengkapan instalasi listriknya seperti apa. Yang pertama itu adalah PHB atau panel hubung bagi. Nah, ini contoh untuk PHB. Jadi nanti listrik dari sumber ya kita nanti bagi misalkan menjadi berapa? Menjadi 3 kelompok atau berapa. Nah, setelah itu di sini ada komponen yang namanya busbar. Nah, ini ada busbar ya yang nanti kita bisa gunakan ya. Ini circuit breaker ya. Ini yang nanti kita gunakan untuk busbar sisir ini ya. Supaya nanti kita bisa bagi ya menjadi 3 atau menjadi 4 kelompok atau beberapa ya supaya nanti bisa didistribusikan ke peralatan-peralatan listrik yang sesuai. Nah, berikutnya ada circuit breaker ya, ini circuit breaker ya. Ini juga sama circuit breaker yang nanti circuit breaker dilengkapi dengan ELCB. Ini untuk pengaman dari tegangan sentuh. Yang berikutnya nanti ada penghantar. Ini macam-macam penghantar nanti. Ada penghantar jenis NYA, ada NYM, ya, ada NYAF, ada NYGBY, dan lain sebagainya. Tergantung nanti penggunaannya. Nah, berikutnya nanti ada grounding. Ya, ini untuk grounding nanti silakan bisa lihat di video kuliah saya tentang pentanahan sistem tenaga listrik maupun pentanahan peralatan
listrik. Berikutnya nanti ada armatur, ya, ada stop kontak, ada sistem kendali dan lain sebagainya. Nah, di dalam gambar instalasi, ya, kita nanti akan mengenal beberapa macam gambar. Jadi di dalam instalasi listrik, ya, itu harus dilakukan perencanaan yang baik. Karena kalau instalasi listrik tidak dirancang dengan baik, nanti dapat menimbulkan potensi bahaya. Sehingga nanti bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan manusia maupun kerusakan pada peralatannya. Nah, di sini nanti dasarnya di sini, ya. Ada Undang-Undang Kelistrikan yaitu nomor 20 tahun 2002, ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Tentang apa? Tentang kelistrikan. Nah, ini harus sesuai dengan ini. Termasuk nanti muncul PUIL 2011. Ini sebagai acuannya. Nah, gambar di dalam instalasi itu terdiri dari gambar situasi, gambar instalasi, gambar single line diagram, gambar wiring diagram, gambar perhitungan teknis, dan tabel kebutuhan materialnya. Nah, ini contoh untuk gambar situasi, ya. Jadi di sini misalkan kita akan melakukan instalasi di titik ini, ya, maka kita harus gambar dulu denahnya seperti apa. Berikutnya kita juga perlu menggambar situasi gedung, ya, di sini layoutnya seperti apa, layout bangunannya, baik rumah di kantor. Nanti kita lihat beberapa contoh-contoh gambar yang nanti kita bisa gunakan. Nah, ini misalkan untuk single line diagramnya, ya, diagram garis tunggalnya kita bisa lihat. Jadi di sini, ya, mulainya dari mana? Ini dari sumber incoming dari PLN. Kalau nanti di gedung berarti nanti ada PLN, ada genset, ya, biasanya untuk backup, sehingga nanti ada panel ATS sebelum nanti masuk main distribution panel. Nah, di sini kalau di rumah sederhananya begini, ya, dari PLN nanti dibagi-bagi, ya. Ini untuk stop kontak, ini untuk saklar, ini untuk lampu, ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti kita rekap gambarnya seperti apa. Oh, ternyata nanti saklar tunggalnya ada berapa, saklar gandanya ada berapa, lampunya ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini semua nanti bisa diakses, ya, pada mata kuliah gambar teknik, ya, terutama gambar teknik listrik. Nah, ini contoh untuk diagram, ya, garis tunggal pada instalasi, ya, penerangan, ya. Ini penerangan misalkan di lantai 3, ini contoh saja, ya. Jadi ini gambar instalasi penerangan, ya, nanti kita bisa lihat di situ, ya, peletakan, ya, sumbernya di mana, terus nanti masing-masing ruangannya nanti seperti apa. Ini lampunya pakai lampu jenis apa, ya, nanti kita bisa lihat. Ini pakai lampu TL, ya, lampu TL yang lampu panjang itu, ya. Nah, di sini jumlahnya sekian, ya. Nanti instalasinya seperti ini sehingga nanti kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tukangnya nanti bisa tahu, oh, di sini masangnya nanti di sini, ya, sumbernya narik kabelnya di sini, kebutuhan materialnya apa dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk instalasi stop kontak. Misalkan di lantai 2, nanti kita bisa lihat di sini untuk stop kontaknya. Ini simbolnya stop kontak, ya. Ini ada di titik-titik ini, ya. Ini harus digambar semuanya. Ada berapa stop kontak yang nanti dibutuhkan. Ini karena untuk gedung kuliah, ya, banyak sekali stop kontaknya. Di masing-masing tempat itu banyak stop kontak, ya. Ini untuk instalasi air conditioner AC. Jadi di sini masing-masing ruang nanti sudah didesain untuk AC-nya nanti seperti apa. Ini salah satu nanti pemanfaatan energi listrik, ya, di perkantoran, yaitu dengan untuk instalasi AC-nya. Nah, berikutnya untuk instalasi motor listrik. Nah, di sini untuk instalasi motor listrik, ya, ini nanti ada single line diagram, ya. Ini ada ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada motor listrik, ya, di sini ada pengaman termal, di sini nanti ada circuit breaker dan fuse, ya, di sini ada saklar magnetik.
Nah, di sini kita bisa lihat ini contohnya seperti ini. Sehingga nanti ini adalah single line diagram. Untuk realnya nanti kita bisa lihat. Nah, ini contoh untuk wiring diagram untuk instalasi motor listrik ya. Di sini motornya nanti disambung secara bintang, di sini ada thermal overload-nya, di sini ada pengamannya, di sini ada MCB dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah ini juga sama, ini adalah contoh gambar single line diagram motor listrik ya. Jadi nanti kita perlu untuk ini sumbernya gridnya. Nanti di sini dari grid itu ada pengaman, di sini nanti ada bus ya, dibagi menjadi beberapa jalur ya. Dari sini nanti ada subbusnya dibagi lagi menjadi 3 jalur yang digunakan nanti untuk di sini ada beban 1, beban 2 dan beban 3. Sedangkan yang di kanan itu cuma ada beban 1 saja, yaitu beban 4. Nah, di sini misalkan nanti ini adalah bebannya untuk motor sangkar, jenis motornya, ini untuk motor serempak, ini untuk motor rotor lilit, dan ini untuk motor rotor lilit. Besarnya arus berapa? Ini contoh saja. Maka di sini misalkan besarnya arus 42 ampere, ini 54 ampere, ini 68, ini 68. Sehingga nanti kita bisa tentukan berapa nanti kemampuan hantar arus dari kabelnya. Nah, kita bisa tentukan besarnya berapa. Kemampuan hantar arus kabel itu 1,25 kali I nominalnya. Kalau di sini I nominalnya 42 ya nanti tinggal dikalikan dengan 1,25. Demikian untuk penghantar yang ada di motor 2, motor 3 dan motor 4. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa ukuran dari penghantarnya. Kalau kita sudah tahu arusnya sekian, nanti kita bisa lihat di tabel ya. Untuk arus sekian minimal penghantarnya ukurannya berapa. Dan yang berikutnya kita bisa melakukan pemilihan setting dari circuit breaker atau pengamannya. Di sini kita set ya, ada yang 1,5 sampai ke 2,5. Nah, dari sini nanti bisa dikoordinasi dengan pengaman yang ada di atasnya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan ya sistem tenaga listrik dengan aman, andal, dan akrab lingkungan. Nah, ini contoh untuk single line sistem distribusi listrik pada tegangan menengah dan tegangan rendah. Ya, ini tadi panel yang saya sampaikan tadi ya. Ini dari tegangan menengah dan tegangan rendah. Nah, ini blok diagramnya ya. Nah, ini untuk sama tadi ya, untuk rekapnya seperti ini ya, kita bisa lihat perbagiannya nanti seperti apa. Nah, ini contoh untuk nanti apabila kita menggunakan 2 sumber energi listrik. Misalkan di sini ini yang dari PLN, ini yang dari genset. Jadi biasanya kalau di instansi ya, itu ada sumber energi listrik untuk backup apabila nanti ya ada permasalahan. Nah, sehingga di sini nanti ada genset ya, sama ini trafo, artinya apa, ini sumber dari PLN. Karena PLN nanti incoming-nya lewat trafo. Nah, trafo ini 380 ya, ini kan biasanya 3 fase. Trafo itu kan 20 kV garis miring 380. Kalau genset biasanya nanti untuk yang besar itu tegangannya 380 volt. Nah, di sini sudah sama tegangannya, maka di sini nanti diberi ATS, Automatic Transfer Switch. Nah, ini ATS-nya. Ini berupa switch aja ya, berupa panel yang nanti akan secara otomatis apabila PLN mati, nanti dia akan memindahkan sumbernya ke genset dalam waktu yang cepat. Nah, setelah itu nanti di sini masuk ke panel utama ya. Di sini adalah main distribution panel atau MDP. Nah, dari MDP nanti dibagi-bagi nanti untuk macam-macam ya. Ini misalkan untuk kepentingan safety ya, ada hidran, ada sprinkle, ada lift, ada pressure fan, ada emergency, ada. Nah, dari sini nanti masuk ke yang ini masuk ke MDP. Nah, ini nanti masuk kemana ya? Ini nanti masuk ke beban-beban yang ada di kantor, misalkan untuk penerangan atau lighting ya,
untuk ke stop kontak, untuk ke motor, ya, untuk ke pemanas, atau nanti dicampur ya, untuk campuran dan lain sebagainya. Ini adalah contoh untuk instalasinya. Nah, setelah itu nanti dilakukan perekapan ya masing-masing titik ini. Oh, untuk ini nanti panel kontrolnya nanti seperti apa, kabel yang digunakan apa, ya, ininya berapa, nanti kita bisa hitung satu persatu. Sehingga nanti ini adalah untuk groundingnya supaya menjadi lebih aman. Nah, ini sama ya. Ini nanti untuk kebutuhannya. Oh, di sini nanti pakai kabelnya jenis NYY. Intinya ada 4, masing-masing ukurannya 35 mm persegi. Yang ini 50, yang ini 70, yang ini kecil 16, yang ini 25 dan lain sebagainya. Nah, untuk groundingnya nanti menggunakan kabel BC dengan ukuran 50 mm persegi. Nah, sedangkan untuk instalasi utamanya di sini misalkan menggunakan kabel NYY, intinya ada 4, ukurannya masing-masing 185 mm persegi. MCCB-nya ini ukurannya 500 ampere ya untuk pengaman. Nah, ini sama untuk rekapnya ya, kebutuhan alatnya nanti seperti apa, kebutuhan materialnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa mengetahui untuk melakukan instalasi pemanfaatan peralatan listrik yang ada di tempat kita. Nah, ini adalah contoh untuk kelengkapan dari gambar rancangan. Nanti ditentukan ya. Ini untuk part number-nya, ini untuk deskripsi peralatannya, nanti ini untuk apa namanya skalanya dan juga ukurannya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Semoga materi kuliah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya yang ingin belajar tentang pemanfaatan tenaga listrik ya, baik di rumah, di kantor, di pabrik, di tempat-tempat kerja yang lainnya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, astagfirullahaladzim. Sebagai penutup ya, saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.